Saya masih bersama dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio di satu meja. Pak Panglima, sejak jadi Pangkostrat ya, Pak Gatot ini sering mengungkapkan diksi soal proxy war. Apa sih proxy war itu? Proxy war ini saya buat judul supaya menarik saja. Jadi orang media ya, bikin sesuatu yang menarik ya. Tapi sebenarnya gampangnya proxy war itu adalah perang dari berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk berumah tangga juga. Oke. Perang ini dilakukan oleh orang negara tersebut juga, orang Indonesia juga. Tapi pasti dikendalikan tanpa sadar maupun sadar dari luar. Perang ini berawal dari hasil penelitian saya. Oh, penelitian pribadi? Ya, penelitian pribadi, bahwa 70% perang di dunia itu berlatar belakang karena perebutan energi. Yang lokasinya di Arab Spring. Ya. Nah, perang ini akan berakhir berlatar belakang energi malah bila energi itu akan habis. Oke. Dan beralih energi ini dari pertemuan-temuan yang ada yang umum sekarang, yang umum yang banyak, yang massal, dari tumbuh-tumbuhan digantinya. Oke. Karena energi kan tidak terbarui tapi tergantikan. Nah, berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, maka adanya di ekuator. Karena ekuator bercocok tanam sepanjang tahun. Satu sisi penduduk dunia begitu loncatnya, begitu cepat, bahkan tidak terkendali. Daya tampung bumi itu sekarang hanya sekitar 3 sampai 4 miliar saja untuk normal. Tapi sekarang tahun depan sudah 8 miliar. Tahun depan 8 miliar, 2 kali. Dampaknya sekarang setiap hari 41 anak meninggal dunia. Nah, pada tahun nanti kurang lebih 27 tahun lagi. 27 tahun ke depan? Ya, tahun 43 itu. Energi sangat tipis. Jumlah penduduk ada 12,3 miliar. Yang 9,8 miliar itu tinggal di luar non-ekuator. Yang pasti akan krisis energi, krisis pangan, krisis air, yang saya sebutkan sebagai ekonomi. Kan gitu. Yang tinggal di ekuator hanya 2,5 miliar. 3 bagian, ASEAN, Afrika Tengah, Amerika Latin. ASEAN yang terberat adalah Indonesia. Nah, pasti yang 9,8 miliar itu akan mencari makan ke Indonesia. Artinya akan ada invasi ke ekuator. Invasi ke ekuator dalam bentuk lain, bukan pasukan. Oke. Ya, dalam bentuk lain, dalam bentuk ekonomi dan sebagainya. Dan ini perlu dikondisikan dari sekarang oleh negara-negara itu tersebut untuk bisa masuk, karena sudah tidak ada lagi serangan musuh besar-besaran seperti itu. Tapi didahului dengan seperti ini. Kita contoh gampang saja. Perebutan energi didahului dengan fraksi-fraksi yang ada di negara. Mereka ribut, kemudian masuklah negara lain masuk ke dalam. Irak, Libya, Afghanistan, Syria, Nigeria. Bentuk seperti inilah nanti yang bisa terjadi di negara kita. Ini yang dimaksud sebagai invisible hand yang kemudian memporak-pondakan di dalam? Invisible hand bekerja itu semuanya. Tapi siapa invisible hand itu? Yang 9,8 tadi, dari negara-negara itu. Dan semua kepentingan dalam rangka untuk memperebutkan energi, kemudian menginvasi, melemahkan negara-negara di ekuator. Ya, energi dan pangan adanya di ekuator. Karena energi dibuat dari tumbuh-tumbuhan, maka dari tumbuh-tumbuhan. Bung Karno pernah mengingatkan, suatu saat nanti negara-negara akan iri terhadap kekayaan Indonesia. Dan Presiden terkini, Pak Jokowi pada saat disumpah di Senayan, mengatakan, kaya akan sumber daya alam bisa menjadi petaka bagi kita. Bukan suatu kebetulan. Presiden pertama sampai terkini bicara seperti itu. Pasti warning. Ya ini warningnya. Untuk itulah TNI juga mengantisipasi untuk turun ke wilayah-wilayah pertanian menjadi puluh pertanian dalam konteks proxy war ke depan? Bagiannya. Karena saya sangat khawatir apabila suatu saat petani-petani ini berubah menjadi mencari pekerjaan di kota, kemudian tiba-tiba menjadi industri padat karya di Indonesia ini, terbesar mungkin, kemudian pangan kita disuapin negara lain, mengimpor dari negara lain, tiba-tiba diembargo Indonesia, apa yang terjadi bagi Indonesia? Kesadaran akan ancaman proxy war, apakah itu sudah mendarah daging di semua elit bangsa atau hanya pada TNI sebenarnya menyadari itu? Satu hal yang sampai sekarang
lembaga apapun juga belum pernah menyampaikan ancaman nyata bangsa Indonesia ke depan itu apa, secara resmi. Tapi Panglima mengatakan yang paling nyata perang masa depan adalah perang perebutan energi. Itu hasil penelitian saya dan di backup oleh referensi-referensi yang ada. Kenapa Pak Gatot harus meneliti seperti itu? Karena saya khawatir. Karena saya khawatir. Berawal pada saat pemerintahan yang lama, Pak JK, Wakil Presiden, akan panen raya di Kepanjen. Saya membaca di majalah Times bahwa harga padi dunia dari tahun 2000 sampai 2002 naik 100%. Suatu hal yang tidak logis. Gitu. Pasti ada apa? Saya cari lagi, ternyata saya menemukan teori Thomas Malthus 1798. Penduduk jumlahnya seperti dari ukur, kesediaan pangan seperti dari hitung. Ini sangat berbahaya. Gitu. Bangsa ini sudah cukup mengantisipasi ancaman nyata dari proxy war, ancaman nyata dari perebutan energi dan perebutan pangan? Perlu disosialisasi terus, terutama pada tingkat elit, elit politik. Sekarang sudah ada pemahaman yang sama soal perebutan energi itu? Saya pikir sudah mulai ada dengan kebijakan-kebijakan ada. Mudah-mudahan semakin paham, karena masuknya di berbagai ini bisa lewat undang-undang. Contohnya sekarang pemerintah bingung, begitu banyaknya ribuan undang-undang yang tumpang tindih. Apakah ini kebetulan ada? Apakah bukan bisa berbahaya? Sehingga presiden harus memangkas undang-undang seperti ini, kebijakan tidak bisa jalan karena ada undang-undangnya juga dan sebagainya, aturan-aturan lain. Invisible hand, bisa nggak diidentifikasi lebih konkret? Siapa sebetulnya yang paling berkepentingan untuk melemahkan semua infrastruktur dari bangsa ini? Ya saya katakan tadi, kalau Mas Budi mana nih, jadi presiden di luar ekuator, mempunyai penduduk yang banyak sekali, kemudian tahu suatu saat akan krisis, apa yang dilakukan? Contohnya sekarang, Venezuela berapa yang menjadi negara gagal mengungsi, kemudian dari Syria 5 juta, dan diperkirakan tahun 2020 60 juta orang akan mengungsi karena mencari makanan. Dan ini juga mengatakan bahwa peak oil theory, bahwa minyak akan selalu menurun, dan mulai saat ini bisnis akan berubah. Ada Gojek sekarang, ada segala macam, kemudian menyebabkan depresi ekonomi, krisis ekonomi, kejahatan yang baru, dan yang paling penting akan terjadi persaingan antar bangsa yang sangat ketat. Dalam konteks perang melawan energi? Dalam konteks ekonomi. Tapi ada juga ancaman nyata selain ekonomi adalah soal terorisme. Nah, bagaimana sebenarnya TNI melihat ancaman teroris? Bagaimana TNI melihat anak-anak muda dengan gampang bergabung dengan kelompok-kelompok radikal? Apakah itu ISIS atau lain sebagainya? Itu adalah bagian dari proxy war tadi. Bagian dari proxy war, ya. Kita melihat alasan teroris Libya hancur, ya kan, Irak juga, kan gitu. Nah, teroris ini kita jangan puas, tenang, bahwa sekarang ini teroris seolah tinggal sedikit saja. Jangan. Indonesia adalah tempat yang paling aman bagi teroris. Tempat yang paling aman bagi teroris? Tempat paling aman bagi teroris. Gimana penjelasannya itu? Karena undang-undangnya. Oh, undang-undang terorisme? Ya. Kenapa undang-undangnya? Ya, menganggap teroris adalah pidana. Lalu apa kalau nggak pidana? Lah, kalau pidana kan berarti berbuat dulu baru ketahuan baru didana. Oh, tidak ada efek preventifnya? Iya. Jadi, Pak Budiman bisa merancang bom, merancang buat bom yang sangat berbahaya, gas beracun. Setiap saat kontak dengan Bahru Naim di Syria, ya kan, dan mengatakan saya Pak Bahru Naim, bisakah Bapak ditangkap? Bisa? Tidak bisa. Harus terjadi dulu. Diikutin dulu, bawa bomnya, meledakan baru. Berapa orang seperti Pak Budiman ini yang ini harus diikuti semuanya. Harusnya teroris itu divisinya kejahatan terhadap negara. Karena bisa meruntuhkan negara, sudah ada contohnya. Indonesia belum mengandung definisi itu. Itu bukan karena memang TNI berkepentingan untuk terlibat dalam terorisme? Dalam konteks ini, saya declare. Ya. Kalau definisi teroris itu adalah kejahatan terhadap negara,
Dalam undang-undang TNI tidak perlu menyebutkan ada satu kata TNI pun, nggak ada masalah. Tetapi bangsa ini bersama-sama menghadapi teroris itu. Oke. Jangan sampai terjadi. TNI tidak perlu ikut-ikutan, nggak ada masalah. Gitu, nggak ada masalah. Mungkin ada yang nggak enak kalau TNI ikut, nggak usah dimasukkan, nggak ada masalah. Karena ini sangat bahaya yang sangat ini. Oke, bagaimana Jenderal Gatot Nurmantio akan membawa TNI ke depan menjelang HUT TNI? Jawabannya setelah jeda berikut ini.